bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib, pembahasan soal fungsi inverse bagian kedua. Soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku PR Matematika Wajib kelas 10 semester 2 Intan Pariwara. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas soal dari uji kompetensi 2 nomor 1 sampai dengan nomor 8. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal dari nomor 9 sampai dengan nomor 13. Mari kita mulai. Soal nomor 9, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Inverse fungsi dari fx adalah f inverse x. Ya, jadi kita disuruh menentukan fungsi inverse dari fungsi fx, di mana fungsi fx-nya merupakan bentuk persamaan kuadrat. Ya, jadi yang pertama adalah sama, di mana untuk menentukan inverse berarti fx sama dengan y. Fx-nya adalah x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan y. Nah, y-nya kita pindah ruaskan ke kiri, berarti x kuadrat dikurang 4x dikurang 5, karena awalnya positif, pindah ruas berarti negatif, y sama dengan 0. Nah, yang beda, karena fungsi fx di sini merupakan persamaan kuadrat, maka untuk menentukan fungsi inverse-nya kita akan gunakan rumus ABC. Di mana rumus ABC, ya, rumus ABC mungkin kalian masih ingat di SMP kalian pernah dapat, yaitu min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C diper dengan 2A. Ya, jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan inverse dari fungsi f. Kemudian nilai A, B, dan C-nya kita dapat ambil dari bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 2, B itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 1, dan C di sini adalah bilangan konstan. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai A, B, dan C-nya, di mana A-nya itu adalah 1, hanya tidak ditulis di sini, ya. A-nya sama dengan 1, B-nya adalah min 4, dan C-nya di sini min 5 dikurang Y, di mana Y juga di sini adalah bilangan konstan. Min 5 dikurang Y. Selanjutnya kita tinggal substitusikan ke dalam rumus X1 dan X2 min B di sini, ya. Min B. Min B berarti min dalam kurung B-nya adalah min 4. Ya, seperti itu. Plus minus akar kuadrat dari B kuadrat. Ya, B-nya tadi adalah min 4, berarti min 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Berarti 4 dikali 1, A-nya adalah 1, C-nya adalah min 5 dikurang Y. Diper dengan 2 dikali A-nya adalah 1. Ya, fungsi 2A, ya. Nah, selanjutnya sama dengan di sini negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif 4, plus minus akar kuadrat dari min 4 pangkat 2, hasilnya adalah 16, 4 kali 4, ya, dikurang 4 dikali 1, hasilnya adalah 4,
ya, min 4 ini. Min 4 kita kali dengan min 5, hasilnya adalah positif 20. Kemudian min 4 kita kali dengan min y, hasilnya adalah positif 4y. Jadi min 4 dikali 1, ini hasilnya adalah min 4. Min 4 kita kali dengan min 5, hasilnya adalah positif 20. Kemudian min 4 kita kali negatif y, hasilnya adalah min 4y. Diper dengan 2 kali 1, 2. Sama dengan 4 plus minus akar kuadrat dari 16 ditambah 20, hasilnya adalah 36. Ditambah 4y diper 2. Nah, dari sini kita bisa menarik akarnya, dimana 36 ini kalau kita tarik hasilnya adalah sama dengan 4 plus minus akar kuadrat. Ya, di sini kita faktorkan ya. 4 saya akan tarik keluar. Jadi 4 dikali berapa yang hasilnya 36? 9. Kemudian ditambah supaya menghasilkan 4y, berarti 4 dikali y diper dengan 2. Nah, dari sini 4 plus minus 4 yang ini saya akan pisahkan dengan 9 tambah y, berarti akar 4 dikali dengan akar 9 tambah y diper 2. Dari sini kita dapat 4 plus minus akar dari 4 adalah 2 dikali dengan y nya saya simpan di depan, berarti y ditambah 9 diper 2. Selanjutnya saya akan bagi 4, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2 plus minus 2 ini kita bagi sisa 1, berarti tinggal akar y tambah 9. Nah, dari sini kita dapatkan f inverse x nya ya, dimana f inverse x sama dengan variabel y yang ini kita akan ganti dengan variabel x, berarti 2 plus minus akar kuadrat dari x ditambah 9. Jadi 2 plus minus akar kuadrat x ditambah 9a. Nomor 11, diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 4 dan gx sama dengan 4x dikurang 5 diper 2x tambah 1, dimana syaratnya x tidak boleh sama dengan negatif 1/2. Inverse dari f bundaran gx. Ya, jadi pertama kita harus tentukan rumus fungsi komposisi f bundaran g nya. Setelah itu baru kita tentukan inversenya. Berarti f bundaran g x itu sama dengan f dalam kurung gx. F dalam kurung gx nya adalah yang ini, 4x kurang 5 diper dengan 2x ditambah 1. Fungsi f nya yang ini berarti 3 dikali ya, x nya adalah 4x dikurang 5 diganti 2x tambah 1 ya, jadi diganti x nya dengan fungsi gx, kemudian ditambah ini ya, ditambah 4 ya. Selanjutnya 3 kita kali dengan 4x, hasilnya adalah 12x
kemudian 3 dikali min 5 hasilnya adalah min 15 diper 2x tambah 1 ditambah 4, yang ini ya, tambah 4. Selanjutnya untuk mengoperasikan bentuk ini kita samakan dulu penyebutnya. Cara mudahnya adalah pertama kita tulis dulu 12x kurang 15. Nah, kemudian ini positif 4 dikali 2x hasilnya adalah positif 8x. Kemudian 4 dikali 1 hasilnya adalah 4 diper dengan 2x ditambah 1. 12x yang ini kita tambah dengan 8x hasilnya adalah 20x. Kemudian min 15 kita tambah 4 hasilnya adalah min 11 diper 2x tambah 1. Ini adalah fungsi komposisi dari f bundaran G. Yang kita cari adalah inverse-nya. Berarti f bundaran G X kita sama dengan Y. Ya. Berarti f bundaran Gx-nya kita sudah dapatkan, yaitu 20x dikurang 11 diper 2x tambah 1 sama dengan Y. Selanjutnya kita akan pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan yang 2x tambah 1-nya, sehingga yang di ruas kiri sisa 20x kurang 11 sama dengan Y dikali dengan 2x tambah 1. Ya, hasilnya adalah 20x kurang 11 sama dengan Y dikali 2x, hasilnya adalah 2xy. Y dikali positif 1 hasilnya adalah positif Y. Nah, karena 2xy ini mengandung variabel x, maka kita pindahkan ke kiri, dan negatif 11 yang kita pindahkan ke kanan, sehingga 20x positif 2xy berarti negatif 2xy, pindah ruas ya, sama dengan positif y negatif 11 pindah ruas berarti positif 11. Kita keluarkan variabel x nya, berarti x dalam kurung 20 dikurang, ya karena x nya keluar berarti di sini tinggal 2y sama dengan y tambah 11. Ya, selanjutnya kita pindahkan 20 kurang 2y ini ke ruas sebelah kanan, berarti tinggal variabel x sama dengan y ditambah 11 diper 20 kurang 2y. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk inverse, berarti f bundaran G inverse x sama dengan, kita ubah variabel y-nya yang ini dan yang ini menjadi variabel x, berarti x ditambah 11 diper 20 kurang 20 dikurang dengan 2x. Ya, di pilihan jawabannya negatif 2x nya di depan. Ya, berarti sama dengan, bisa juga x ditambah 11 diper dengan negatif 2x ditambah 20. Ya, ini f bundaran G inverse nya. Ya, jawabannya adalah D. Soal nomor 12, rumus fungsi f adalah fx sama dengan 2x tambah 1 diper x kurang 3, dimana x tidak boleh sama dengan 3, dan g dalam kurung x tambah 1 sama dengan 4x ditambah 9. Inverse dari f bundaran gx adalah, ya, jadi sebelum kita mencari inverse, ya, ini soalnya harusnya bukan f bundaran g ya, dia adalah g bundaran fx ya, karena f bundaran g ini kita tidak dapat jawabannya di opsi A sampai E.
Jadi kita ganti G bundaran F di sini. Ya, jadi sebelum kita mencari inverse dari G bundaran Fx, maka kita harus sederhanakan fungsi ini ya menjadi fungsi Gx ya, bukan fungsi Gx tambah 1. Maka ya, di sini ya. Kita akan ubah ke dalam fungsi Gx terlebih dahulu. Gx tambah 1 sama dengan 4x ditambah 9. Ya, jadi kita lakukan permisalan. Kita misalkan x tambah 1 ini, x tambah 1 kita misalkan sama dengan p. Sehingga nilai x sama dengan p, positif 1 pindah ruas ke kanan, berarti menjadi negatif 1. Sehingga x tambah 1 kita akan ganti dengan p, variabel x kita akan ganti dengan p kurang 1. Sehingga G dalam kurung P sama dengan ini ya, 4x berarti 4 dikali P kurang 1 ditambah 9 ya. Sehingga hasilnya adalah GP 4 dikali P, 4P, 4 dikali min 1 hasilnya adalah min 4 ditambah 9. Sehingga GP itu sama dengan 4P min 4 ditambah 9 hasilnya adalah positif 5. Kita ganti menjadi variabel X, berarti Gx sama dengan 4P yang di sini juga kita ganti dengan X, 4X ditambah 5. Ini adalah fungsi Gx-nya. Selanjutnya kita akan mencari fungsi komposisi G bundaran F terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tentukan inversenya. G bundaran F X. Ini rumus fungsi komposisinya adalah G dalam kurung Fx. G buka kurung Fx-nya adalah 2x ditambah 1 diper x kurang 3. Sama dengan, jadi bentuk fungsi Fx ini kita akan substitusi ke dalam fungsi Gx. Gx-nya yang ini. Berarti 4, kemudian x-nya kita ganti dengan 2x tambah 1 diper x kurang 3 ditambah 5. Ya, sama dengan 4 kita kali ke dalam. 4 dikali 2x hasilnya adalah 8x. 4 dikali positif 1 hasilnya adalah 4. Diper dengan x kurang 3 ditambah 5. Selanjutnya kita operasikan, samakan penyebutnya. Caranya adalah 8x tetap dulu, 8x ditambah 4. Selanjutnya 5 yang ini kita kali dengan x, hasilnya adalah positif 5x. Kemudian 5 kita kali dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 15 ya. Diper dengan x kurang 3. Selanjutnya 8x yang ini itu kita jumlahkan dengan 5x, hasilnya adalah 13x. Kemudian positif 4 kita kurang 15, hasilnya adalah negatif 11. Diper dengan x kurang 3 ya, sehingga G bundaran Fx-nya adalah ini ya, 13x dikurang 11 diper dengan x kurang 3. Sekarang kita akan cari inversenya.
Maka kalau kita cari inversnya berarti G bundaran fx sama dengan Y. Kita akan cari inversnya. G bundaran fx adalah yang ini. Yang itu ya. Ya, kita pindahkan saja. Kerjakan di sebelah kanannya lagi. Berarti G bundaran fx-nya yang ini. Yaitu 13x dikurang 11 diper dengan x kurang 3 sama dengan Y. X kurang 3 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti tinggal 13x kurang 11 sama dengan Y dikali x kurang 3. Selanjutnya kita kali ini, 13x tetap dikurang 11 sama dengan Y dikali x, berarti xy. Y dikali min 3, hasilnya adalah min 3y. Selanjutnya, yang memiliki variabel x kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Negatif 11 kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti 13x, xy-nya pindah berarti menjadi negatif xy. Sama dengan 11, negatif 11 pindah berarti positif 11. Ya, positif 11 dikurang 3y. Variabel x-nya kita faktorkan, kita keluarkan berarti x dalam kurung 13 dikurang sisa y sama dengan 11 dikurang 3y. Nah, 13 kurang y ini kita pindahkan ke kanan, berarti tinggal variabel x sama dengan 11 kurang 3y diper dengan 13 kurang y. Ya, atau kita jadikan inverse-nya berarti G bundaran F inverse X sama dengan, jadi X-nya Y-nya kita ubah menjadi X, yang ini kita ubah jadi X, dan yang ini kita ubah jadi X. 11 dikurang 3X diper dengan 13 dikurang X. Ya, karena 3X-nya di depan, kemudian variabel X di depan juga ya, maka ini kita pindahkan ya, yang ini dan yang ini kita pindahkan ke depan karena di pilihan jawabannya variabelnya di depan. Yang di sini saya hapus. Ya, berarti G bundaran F inverse X sama dengan negatif 3X ditambah 11, saya pindahkan ke depan variabel X-nya, kemudian negatif X ditambah 13. Nah, selanjutnya di sini saya kali negatif 1. Ya, saya kali negatif 1, di sini juga saya kali negatif 1. Maka hasilnya adalah positif 3X dikurang 11 diper dengan X dikurang 13. Maka jawabannya adalah C. Ya, soal berikutnya, diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x diper 3x kurang 1, di mana x-nya tidak boleh sama dengan sepertiga, dan g inverse x sama dengan 1 ditambah 5x diper 2x kurang 4, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 2. Rumus fungsi f bundaran g inverse x. Ya, jadi fungsi g di sini sudah merupakan bentuk inverse ya, dan fungsi fx yang merupakan bentuk fungsi biasa ya, masih berbentuk fungsi f, bukan inverse-nya. Sehingga ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama adalah kita ubah fungsi f
menjadi fungsi F inverse. Setelah itu kita komposisikan, berarti F bundaran G inverse. Atau cara yang kedua, fungsi G inverse ini kita ubah menjadi fungsi G. Setelah kita ubah jadi fungsi G, kita cari fungsi komposisi F bundaran Gx. Setelah kita cari komposisi F bundaran Gx, setelah itu kita inverskan. Ya, berarti ada 3 langkah ya. Pertama kita cari fungsi Gx-nya, setelah itu kita cari komposisinya, kemudian kita inverskan. Kalau cara yang pertama tadi, kita ubah fungsi fx menjadi f inverse x, kemudian kita cari f bundaran g inverse x-nya. Ya, jadi 2 langkah, maka kita pakai cara yang pertama. Sehingga kita inverskan dulu fungsi f. Berarti fx sama dengan y. Ya, kalau misalnya kalian mau bertanya, bisa Pak kalau y sama dengan fx? Ya, boleh juga ya, tidak masalah. Mau di y duluan atau fx duluan sama saja. Ya, sebelumnya kan kita pakai fx sama dengan y. Kalau mau pakai y sama dengan fx juga boleh. Y sama dengan fx. Ya, y tetap. Fx-nya adalah yang ini. Kita inverskan dulu. Berarti 2x diper 3x kurang 1. Kita pindah ruaskan ke kiri. Berarti y dalam kurung 3x kurang 1 sama dengan tinggal 2x. Selanjutnya kita kali. Y dikali 3x hasilnya adalah 3xy. Kemudian y dikali min 1 hasilnya adalah min y. Sama dengan 2x. Selanjutnya yang memiliki variabel x, saya pindahkan ke kiri. Dan negatif y ini saya pindahkan ke kanan. Ya, sehingga 3xy dikurang 2x, ya, karena positif pindah ruas jadi negatif, sama dengan negatif y pindah ruas berarti menjadi positif. Saya keluarkan variabel x-nya, berarti x dalam kurung tinggal 3y, ini berarti dikurang 2 sama dengan y. Selanjutnya saya pindahkan lagi ke kanan. Saya sisakan variabel x saja, berarti x sama dengan y diper dengan 3y kurang 2. Sehingga f inverse x-nya adalah, kita ganti variabel y yang ini menjadi variabel x. Berarti x diper dengan 3x dikurang 2. Ya, ini adalah f inverse x. Selanjutnya kita akan komposisikan. Berarti f bundaran g inverse x sama dengan, ya, jadi kalau sebelumnya kan ketika f bundaran gx, berarti fungsi gx nanti akan menjadi domain bagi fungsi f. Tapi kalau f bundaran g inverse x, maka kebalikannya. Kita balik seperti ini. Berarti g inverse, ya, g duluan, g inverse dikomposisikan dengan f inverse x. Ya, seperti itu ya. Jadi fungsi f inverse ini akan menjadi domain bagi fungsi g inverse. Ya, jadi tinggal dibalik. Kalau f bundaran gx, berarti fungsi g akan menjadi domain bagi fungsi f. Tapi kalau f bundaran g inverse, berarti f inverse yang ini akan menjadi domain bagi fungsi g inverse. Seperti itu ya. Sama dengan, berarti g inverse dalam kurung f inverse x. Ya, seperti itu ya. G inverse, f inverse x-nya adalah yang ini. Sudah kita cari sebelumnya. Berarti x diper 3x dikurang 2. Sama dengan, ya, kita akan substitusikan f inverse ke fungsi g inverse. G inverse-nya yang ini ya. Ada di soal. Yaitu 1 ditambah 5x, berarti 5 dikali x-nya adalah x diper 3x dikurang 2. Ya, diper lagi dengan
Lihat lagi di sini. 2x dikurang 4 berarti 2. X-nya adalah X diper 3x kurang 2. Kemudian dikurang 4. Dikurang 4. Nah, kita kali ke dalam 5 kita kali dengan X, hasilnya adalah berarti 1 ditambah 5x diper 3x kurang 2 diper lagi 2 kita kali dengan X, hasilnya adalah 2x diper 3x kurang 2 dikurang 4. Ya, maka ini kita operasikan dengan cara samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Saya akan hapus. Ya, jadi selanjutnya kita 1 ditambah 5x diper 3x kurang 2. Cara mudahnya ya. Jadi 1 ini kita kali dengan 3x, hasilnya adalah 3x. Kemudian 1 kita kali lagi dengan min 2, hasilnya adalah min 2. Tanda operasinya tambah, berarti di sini tambah 5x. Ya, jadi mudah ya. Diper dengan penyebutnya adalah 3x dikurang 2. Diper lagi yang ini berarti 4. Karena di sini tandanya kurang, berarti nanti kita kasih dalam kurung. Berarti 2x dikurang dalam kurung. Nah, 4 kita kali dengan 3x, hasilnya adalah 12x. Kemudian 4 dikali min 2, hasilnya adalah min 8. Diper dengan 3x kurang 2. Selanjutnya kita operasikan suku-suku yang sejenis. 3x yang ini kita tambah 5x, hasilnya adalah 8x dikurang 2 diper 3x kurang 2. Diper lagi ini 2x dikurang 12x, hasilnya berarti negatif 10x. Kemudian negatif ini dikali negatif ini, hasilnya adalah positif 8. Diper dengan 3x kurang 2. Ya, jadi kalau ini kita misalkan anggap A per B, diper lagi dengan C per D, ya maka ini kita bisa sederhanakan sama seperti di video pembelajaran saya sebelumnya. Kita balik ya, berarti 8x kurang 2 diper 3x kurang 2 dikali, berarti ini dibalik 3x kurang 2 diper negatif 10x tambah 8. Ya, yang ini dibalik yang ini. Ada di video pembelajaran saya sebelumnya. Ya, selanjutnya kita kali 8x kita kali 3x, hasilnya adalah 24x kuadrat, atau begini ya cara mudahnya. Jadi 3x kurang 2 ini kita bagi dengan 3x kurang 2, berarti tinggal 8x kurang 2 diper negatif 10x tambah 8. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Yang di pembilang kita keluarkan 2, berarti di sini 4x, sisa 4x dikurang 1 diper ini juga kita keluarkan 2, berarti 2 dalam kurung tinggal negatif 5x ditambah 4. Ya, 2 ini kita bagi,
sisa 1, maka ya, standar sini berarti tinggal 4x dikurang 1 diper dengan negatif 5x tambah 4. Ya, jadi F bundaran G inverse X nilainya adalah 4x kurang 1 diper negatif 5x tambah 4. Ya, jawabannya adalah A. Ya, sekian video pembelajaran kita untuk hari ini. Sering-seringlah latihan soal di rumah untuk mengasah kemampuannya kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan inverse fungsi. Ya, sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.